Malam itu, di sebuah sekolah tua di Rembang, aku memutuskan untuk kembali. Tidak ada yang tahu, kecuali aku, bahwa tempat ini menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Dulu, tempat ini digunakan untuk ritual terlarang yang menghilangkan orang-orang yang berani mencobanya. Aku, Lira, datang untuk mencari kakakku, yang hilang tanpa jejak setelah malam terakhirnya di sini. Dan aku tidak tahu bahwa malam ini, aku akan mengungkap rahasia kelam yang seharusnya tetap terkubur. Ketika cahaya lilin padam dan dunia menjadi gelap gulita, aku tahu aku sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar. Tak ada tempat untuk lari. Aku harus mencari tahu mengapa aku di sini, mengapa sekolah ini memanggilku kembali. Aku harus melanjutkan pencarianku dan menemukan kakakku. Di pelosok Rembang, Jawa Tengah, berdiri sebuah sekolah yang kini hanya menyisakan kenangan. Sekolah itu, yang pernah menjadi tempat bersekolah bagi banyak siswa, kini hanya sebuah puing-puing berlumut. Bangunannya terletak jauh dari keramaian, di tengah hutan yang semakin merangkulnya. Sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali seseorang melihat kehidupan di dalamnya. Kaca-kaca jendela yang pecah dan tembok yang hitam, karena jamur, hanya menjadi saksi bisu bagi cerita yang tertinggal di sana. Lira, seorang wanita muda berusia 23 tahun, berdiri di depan gerbang yang sudah berkarat. Dia membawa senter tua dan sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. Buku itu milik kakaknya, yang menghilang tepat 20 tahun yang lalu setelah malam terakhirnya di sekolah ini. Kenapa aku harus kembali ke sini? Lira bertanya pada dirinya sendiri. Namun, langkahnya tetap mantap menuju pintu belakang sekolah. Keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadi pada kakaknya, yang hilang tanpa jejak, mengalahkan ketakutannya terhadap tempat itu. Pagar belakang sekolah itu terbuka dengan suara berderit, dan Lira melangkah masuk. Suasana malam sudah mulai gelap. Angin dingin berhembus, menyapu daun-daun kering yang berjatuhan. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seakan sekolah ini tidak ingin menerima kedatangannya. Di halaman belakang, Lira menemukan sebuah batu besar yang tampak seperti batu nisan. Di atas batu itu, ada coretan-coretan aneh, seperti simbol-simbol yang tidak dikenal. Lira mengusap buku catatan yang ia bawa, membuka halaman terakhir, dan membaca tulisan yang kakaknya tulis sebelum menghilang. Kita akan coba malam ini, jam 3 pagi. Jangan bilang siapa-siapa. Bacaan itu seperti memanggilnya untuk melanjutkan pencarian. Lira melangkah lebih dalam menuju aula utama sekolah, tempat yang diakini kakaknya terakhir kali berada. Aula utama sekolah itu lebih menyeramkan daripada yang Lira bayangkan. Suasana sunyi membuatnya merinding, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Lantai kayu yang berderak di setiap langkahnya. Lira berjalan menyusuri ruangan itu, matanya tertuju pada simbol-simbol yang terukir di dinding. Beberapa di antaranya tampak seperti coretan darah yang sudah mengering. Lira membuka halaman berikutnya di buku catatan milik kakaknya. Kali ini, tulisan itu berbicara lebih banyak tentang ritual yang pernah dilakukan di sini. Ritual pemanggilan setan yang melibatkan sekelompok siswa yang hilang tanpa jejak. Mereka mengundang makhluk yang tak seharusnya ada di dunia ini, dan ritual itu terjadi di aula ini, di tengah malam yang sunyi. Sekelompok siswa melakukan pemanggilan setan di sini. Malam itu, mereka menghilang, seolah ditelan bumi. Lira membaca di dalam hati. Lira merasa seperti ada yang mengikuti setiap langkahnya. Tetapi dia tidak bisa mundur. Pencariannya harus dilanjutkan. Kakaknya pasti tahu lebih banyak. Dia pasti tahu sesuatu yang belum ia ketahui. Di tengah aula, Lira melihat jejak-jejak ritual yang telah lama terlupakan. Sebuah lingkaran lilin hitam terbakar habis, meninggalkan bekas yang samar di lantai semen. Simbol-simbol aneh masih ada di sekitar lingkaran itu, dan Lira merasakan hawa yang sangat dingin menyelimuti ruangan. Lira berdiri di tengah-tengah lingkaran yang pernah digunakan untuk ritual itu. Suasana semakin aneh. Ada rasa yang tidak nyaman yang menyelimuti tubuhnya. Di tangannya, buku catatan itu terasa lebih berat, seolah memberinya petunjuk untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia melihat sekelilingnya. Ada bayang-bayang yang bergerak cepat, seolah mengikuti pergerakan Lira. Namun, saat Lira menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Semua terlihat kosong,
Namun perasaan cemas terus berkembang dalam dirinya. Lira melangkah mendekati lingkaran itu dan menyentuh bekas-bekas lilin yang sudah mencair. Ketika jarinya menyentuh lantai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara lembut terdengar di telinganya, seolah ada bisikan halus yang memanggil namanya. Hati-hati, suara itu terdengar begitu dekat, namun tidak ada orang di sekitar Lira. Lira merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, sesuatu yang tak terlihat. Namun, ia menepis ketakutan itu. Tidak ada waktu untuk ragu. Kakaknya pasti pernah berada di sini. Pencarian ini harus diteruskan. Dengan hati-hati, Lira membuka halaman buku catatan lainnya. Kali ini, sebuah petunjuk baru muncul. Tulisan itu berbicara tentang ritual pemanggilan yang akan berlangsung di jam 3 pagi. Itu adalah waktu yang sama ketika kakaknya menghilang. Lira menatap jam tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Lira duduk di tengah aula, di sebelah lingkaran bekas ritual. Buku catatan itu terbuka di pangkuannya. Ia membaca dengan hati-hati, mencoba mengikuti bacaan Latin yang ada di halaman buku tersebut. Kata-kata itu terasa berat dan asing di mulutnya. Namun Lira merasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk melanjutkan. Saat Lira mengucapkan kata-kata terakhir dalam bacaan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Angin dingin berhembus dengan tiba-tiba, padahal ruangan itu tertutup rapat. Lilin-lilin yang ada di sekelilingnya padam satu persatu, dan aula itu berubah menjadi gelap gulita. Lira terkejut. Suara tawa yang pelan mulai terdengar, namun tidak ada orang di sekitarnya. Lira merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketika ia menoleh, sosok bayangan yang gelap mulai muncul di sudut ruangan. Lira segera menutup bukunya dan berdiri. Namun, langkah kaki yang berat terdengar dari arah langit-langit. Suara itu semakin mendekat, dan Lira merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Lira memutar tubuhnya, mencari sumber suara yang datang dari atas kepalanya. Tapi tidak ada apapun yang terlihat. Hanya kegelapan yang mengisi seluruh ruangan. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar, membuat seluruh tubuh Lira gemetar. Ada seseorang di sini. Suara itu terdengar begitu jelas, namun tidak ada orang lain selain Lira. Sosok itu muncul perlahan dari balik pilar besar di aula. Tingginya mencapai 2 meter, dengan tubuh yang gelap dan wajah yang tidak tampak. Matanya menyala merah seperti bara api, dan sosok itu bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami. Lira ingin berlari, namun kakinya terasa kaku. Dia seperti terhipnotis oleh tatapan sosok itu. Dan tiba-tiba, sosok itu mulai berbicara dengan suara yang dalam dan berat. Saatnya datang, Lira, suara itu berbisik. Lira merasa ketakutan yang luar biasa, namun dia tetap bertahan. Dalam dirinya, dia tahu bahwa dia harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada kakaknya. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri sedang menunggunya. Sosok itu mundur sedikit, dan di belakangnya, Lira melihat sesuatu yang tak terduga. Wajah kakaknya muncul dalam kegelapan, wajah pucat dengan mata yang kosong dan bibir yang dijahit rapat. Kakaknya terlihat terjebak dalam keheningan yang abadi, seakan tidak bisa berbicara, hanya bisa melihat dengan kosong. Lira menahan napasnya. Kakaknya, yang hilang 20 tahun lalu, kini muncul di hadapannya dalam bentuk yang mengerikan. Namun, dia tidak bisa melupakan kata-kata yang ditulis dalam buku catatan milik kakaknya. Jangan pernah tatap matanya. Jangan sebut namamu. Lira merasa kakinya semakin lemas, namun dia tetap berdiri. Sosok hitam itu masih ada, berdiri tegak di hadapannya, menunggu Lira berbicara. Lira menatap kakaknya yang terdiam, namun tidak dapat berbicara. Ia mulai merasa terjebak dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Lira merasakan tubuhnya kaku, seakan terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sosok hitam itu tidak bergerak, namun aura yang dipancarkannya begitu menakutkan. Setiap detik terasa panjang, penuh dengan ketakutan yang memuncak di dada Lira. Tiba-tiba, sosok itu bergerak sedikit. Lira melihat wajah kakaknya semakin jelas, meskipun mata kakaknya kosong dan bibirnya dijahit rapat. Lira berusaha untuk tidak menatap matanya, tetapi matanya tertuju pada wajah yang penuh penderitaan itu. Sosok hitam itu kemudian membuka mulutnya. Suara bisikan yang dalam dan berat menyentuh telinga Lira, memaksanya untuk mendengarkan. "Kau sudah tahu, bukan?" bisiknya.
Dia sudah menggantikanmu. Lira merasa tubuhnya semakin berat, seakan ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Bisikan itu terus berlanjut, semakin menjerat pikirannya. Ketakutan mulai menggigitnya. Kalau dia datang, kau yang harus menggantikannya. Lanjut suara itu. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Lira menutup telinganya, mencoba untuk mengusir suara itu. Namun semakin dia mencoba, semakin suara itu semakin kuat, seperti riak-riak yang mengalir ke dalam pikirannya, merusak segala yang dia percaya. Jangan lari, kata suara itu lagi. Hidupmu terikat di sini. Lira berlari. Langkahnya cepat. Namun di setiap belokan, sosok hitam itu seolah muncul di depannya, menghalangi jalan. Seakan-akan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Setiap langkahnya semakin terasa berat, seperti terhenti di tengah-tengah kekosongan. Ketika Lira berlari, dia menemukan dirinya kembali di aula yang sama, di tengah lingkaran lilin yang telah padam. Ruangan itu kini terasa sempit dan terkurung, seolah ruangan itu menghisap dirinya ke dalam kegelapan. Dia menoleh ke belakang, mencari jalan keluar, tetapi semuanya tampak sama. Lira berputar-putar, merasa terjebak dalam lingkaran waktu yang sama, seolah-olah dia terperangkap di dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Buku itu, bisik suara dari kegelapan. Buka halaman terakhir. Lira meraih buku catatan yang masih ada di tangannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman terakhir. Tulisan itu semakin jelas terbaca. Kali ini, tulisan itu berbunyi, "Sekarang giliranmu, Lira. Ritual telah selesai. Kau harus menggantikan kakakmu dalam lingkaran ini." Lira terdiam. Dia merasa kehilangan arah. Bukankah ini yang selama ini dia takutkan? Bahwa dia tidak hanya mencari kakaknya, tetapi juga menggantikan posisinya dalam ritual yang mengerikan ini. Langkah kaki yang tidak terlihat semakin dekat. Lira bisa merasakannya. Semuanya terasa mencekam, seperti dunia ini sedang berusaha menelan dirinya. Tiba-tiba, Lira merasakan udara yang sangat dingin menyelimutinya. Ruangan yang sebelumnya gelap gulita kini dipenuhi dengan cahaya yang datang entah dari mana. Lira menatap ke sekeliling, dan saat itu, sosok hitam itu muncul sekali lagi, namun kali ini dalam bentuk yang lebih jelas. Tubuhnya yang tinggi menjulang tidak lagi tersembunyi dalam bayangan, dan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Lira. Sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika, seluruh aula bergetar. Dinding-dinding bangunan itu seperti memekik, terdengar suara berderak dari dalam tanah, seolah ada kekuatan besar yang bangkit. Lira merasa seluruh tubuhnya terkunci. Tak bisa bergerak, tak bisa berbicara. Sudah saatnya. Suara itu bergema di seluruh aula. Saatnya bagi seorang yang baru untuk menggantikan yang lama. Dengan satu gerakan, sosok hitam itu meraih tangan Lira. Sentuhan itu seperti api yang membakar. Lira merasa seperti jiwa dan tubuhnya mulai terpisah, dibawa oleh kekuatan yang tak bisa dipahami. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam, seperti suara dari kedalaman bumi. "Selamat datang, Lira," bisiknya. "Sekarang kau adalah bagian dari kami." Sosok itu mundur sedikit, membiarkan Lira berdiri sendirian di tengah aula. Dengan tatapan kosong, Lira melihat sekelilingnya. Semua yang ada di sana, semua kenangan dan ketakutan, berbaur menjadi satu. Lira merasa terhimpit, namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Ketika Lira menyadari apa yang terjadi, dia merasakan kesadaran baru yang tumbuh di dalam dirinya. Namun, kesadaran itu bukan miliknya. Dia tidak lagi menjadi diri sendiri, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, lebih abadi. Sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Di depan Lira, bayangan kakaknya muncul sekali lagi. Kali ini, wajahnya yang pucat tidak terlihat takut. Ada kedamaian di sana, seperti menerima nasibnya. "Aku sudah tidak bisa kembali," kata wajah itu, meskipun tidak ada suara yang keluar. Namun Lira bisa mendengarnya dalam pikirannya. "Kini giliranmu." Lira merasakan dirinya terhisap dalam lingkaran itu. Semuanya menjadi gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menyelimuti. Dan dalam kegelapan itu, Lira tahu, dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih mengerikan.
Kegelapan itu telah menyatu dengan dirinya, dan sekarang dia adalah bagian dari cerita yang tidak akan pernah berakhir. Sekolah tua di Rembang, yang dulu hanya sebuah tempat berhantu, kini menjadi penjara abadi bagi Lira dan banyak jiwa yang lain. Dan setiap malam, pada jam 3 pagi, dia akan mendengar langkah-langkah itu, langkah yang terus mengikuti, langkah yang terus mendekat.